Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Rizatmiko dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia 2C, Fakultas Adab dan Bahasa IAIN Surakarta. Di sini saya ingin sedikit menceritakan tentang Angkatan 45. Istilah Angkatan 45 adalah sebuah nama bagi angkatan penyair setelah mulai pudarnya eksistensi masa periode Pujangga Baru. Dan tokoh-tokoh pada Angkatan 45 adalah Khairil Anwar dengan puisi yang berjudul Aku, 3 Menguak Takdir, dan Kena Gempur. Kedua, Agriat Kartamiharja dengan karya-karyanya yaitu Ateis, Bentrok Dalam Asmara, dan Kesan dan Kenangan. Yang ketiga adalah Idrus dengan karyanya Anak Buta dan Aki. Yang keempat adalah Pramudia Anantatur dengan karyanya Perburuan dan Keluarga Gerilya. Kelima ada Utui Tatang Contani dengan karyanya yang berjudul Suling dan Tambera. Dan yang terakhir adalah Umar Ismail dengan karyanya yang berjudul Permintaan Terakhir dan Asoka Maladewi. Dan di sini saya ingin mereview sebuah novel dari Agriat Kartamiharja yang berjudul Ateis. Novel yang dikarang oleh Agriat Kartamiharja ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1949. Ini bercerita tentang seorang tokoh bernama Hasan yang alim dan taat beribadah, namun terkadang terserat keraguan-raguan pada dirinya, setengah-setengah dalam meyakini segala sesuatu dan sering tidak yakin pada pendiriannya. Berawal dari menjalin cinta dengan seorang gadis bernama Rukmini. Rupanya kisah cinta mereka itu tidak berlangsung lama karena Rukmini telah dijodohkan oleh orang tuanya dengan seorang saudagar kaya, dan kejadian tersebut membuat hati Hasan hancur. Ia menjadi frustasi untuk menghilangkan bayangan Rukmini dari hidupnya. Ia mengikuti aliran tarekat seperti yang dianut oleh kedua orang tuanya, dan Hasan pun menjadi orang yang semakin teguh imannya dan taat beribadah. Tetapi kehidupannya berubah ketika ia mengenal dengan teman lamanya, bertemu dengan teman lamanya, yaitu Rusli. Rusli datang bersama seorang wanita cantik bernama Kartini. Ia adalah perempuan modern yang pergaulannya bebas. Ia juga seorang janda. Ternyata sejak perjumpaan itu Hasan menaruh hati kepada Kartini. Alasannya karena Kartini memiliki kemiripan dengan seorang Rukmini. Semenjak Hasan mencintai Kartini, dia pun juga bergaul dengan teman-teman Kartini. Karena memiliki dasar agama yang kuat, Hasan mencoba menyadarkan Kartini dan Rusli dengan ceramah-ceramahnya. Tapi karena Rusli juga pandai berbicara, keadaan pun berbalik. Hasanlah yang dinasihati Rusli. Tanpa disadari, pemikiran-pemikiran Rusli ternyata melekat di kepala Hasan. Mulanya Hasan tidak terpengaruh, namun keyakinannya mulai goyah ketika ia diperkenalkan dengan seorang Anwar, seorang yang tidak percaya akan Tuhan. Pengetahuan Anwar tentang ketuhanan begitu luas. Sejak saat itulah pemahaman Hasan tentang agama mulai berubah. Ia mulai meragukan keberadaan Tuhan. Hasan pun semakin tersesat dari agama. Pergaulannya semakin bebas. Kemudian ia menikah dengan Kartini. Tapi pernikahan itu tidak sesuai dengan Islam, tidak diakui Islam karena tidak sesuai dengan syariatnya. Pernikahan mereka didasarkan pada rasa suka sama suka. Pernikahan mereka ternyata tidak bahagia. Kehidupan rumah tangga mereka berantakan. Pergaulan Kartini semakin bebas. Lama-kelamaan Hasan pun cemburu karena kedekatan Anwar dan Kartini. Hasan menganggap Kartini telah selingkuh. Tetapi kejadian itu menyadarkan Hasan kembali tentang agama. Ia menyesal dan merasa berdosa atas apa yang dia perbuat. Pergaulan bebasnya dengan teman-teman yang tidak percaya Tuhan itu membuat tersesat dan ragu dengan keberadaan Tuhan. Hasan memutuskan bercerai dengan Kartini dan ia pun pulang kembali ke rumahnya. Ia ingin meminta maaf kepada ayahnya. Sesampainya di kampung, ia menjumpai ayahnya sedang sakit keras. Ternyata ayahnya tidak mau memaafkan Hasan. Bahkan sampai maut menjemput ayahnya, ayah Hasan tetap kekeh pada pendiriannya.
Hasan tak bisa menyesali perbuatannya dan merasa bahwa semua itu terjadi karena perbuatan Anwar. Ia dendam pada Anwar dan kemudian ia mencari Anwar. Dengan perasaan yang terbakar dan terselimut dengan emosi. Karena pada waktu itu situasi sedang tidak aman, maka diberlakukanlah jam malam. Namun belum sempat Hasan bertemu dengan Anwar, ia tertembak peluru di paha kirinya, kemudian terjatuh dan bersimbah darah. Tetapi sebelum menemui ajalnya, ia sempat mengingat Allah dan berkali-kali menyebut asmanya. Dalam novel ini banyak memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita harus menjaga pergaulan dan juga hendaklah kita menjadi orang yang baik kepada orang yang memaafkan kesalahan orang yang sudah bertobat, tidak seperti Ayah Hasan. Jadi teman-teman, kesimpulannya kita harus patuh kepada Tuhan agar kita tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak baik. Nah, mungkin itu sedikit cerita tentang novel ateis yang saya baca. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.